Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita. Kaji kitab Hadis Arba'in atau Al-Arba'in Nanawiyah. Insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-26. Mari kita baca hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadi ilal Imam Nawawi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yawmin tatlu fihi syams. Setiap persendian atau anggota badan minan nasi dari manusia itu harus bersedekah. Setiap hari tatlu'u fi syams, ketika matahari terbit, ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang berseteru adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau menolong seseorang fi dabbatihi pada kendaraannya, fatahmilu engkau membawanya di atas kendaraan itu, au tarfa'u lahu 'alaiha matahu, atau engkau mengangkat untuknya akan barang-barangnya. Shadaqatun adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kamu langkahkan menuju masjid adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan adalah sedekah. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadirin rahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sedekah. Bahwasanya sedekah itu tidak mesti dengan harta atau materi. Seperti hadis sebelumnya yang ke-25, barangkali masih ingat ya, di mana ketika para sahabat yang miskin itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait amalan para sahabat yang kaya raya. Ya. Mereka ngiri. Kenapa? Zahabat dusur bil ujur. Karena orang-orang kaya itu telah pergi membawa banyak pahala. Kenapa banyak pahala? Karena yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, kata orang-orang miskin ini, sahabat-sahabat yang miskin.
Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Ya karena ketika yang orang-orang kaya bersedekah dengan hartanya, kelebihan hartanya, ini ya kan nggak punya harta. Gimana ini? Ya. Sehingga sahabat-sahabat yang miskin ini ngiri dalam hal kebaikan ya. Iri dalam hal kebaikan. Jadi bukan iri dengki, bukan tidak senang, tapi ingin seperti mereka. Berarti kan kelebihan yang orang-orang kaya itu kan di sini. Mereka punya harta, yang dengan hartanya itu dia bisa beramal soleh. Bisa beramal soleh, disedekahkan, diinfakkan, dan yang lainnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang miskin, ya ketika akan bersedekah dengan harta, nggak punya hartanya. Nah, ini gitu. Nah, ini kelebihan orang-orang kaya. Ya. Makanya Nabi sampaikan, awalaisa qad ja'alallahu lakum bihi tasaddaquna. Bukankah Allah menjadikan untuk kalian itu sesuatu yang bisa disedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih baca subhanallah adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin baca alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin, setiap takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil juga adalah sedekah. Baca la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, nahi munkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan dalam farji kita, syahwat kita juga ada sedekah. Dengan Nabi, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jadi apakah syahwat kita ini juga mendapatkan pahala dengan sedekah itu? Nah, Nabi bersabda lagi, ara'aitum, bagaimana menurut kalian jika syahwat itu disalurkan kepada yang haram? Kira-kira dosa enggak? Ya, tentu saja dosa. Begitu juga ketika syahwat itu disalurkan kepada yang halal, maka mendapatkan pahala. Ya, kan itu sedekah. Nah ini dalam hadis yang ke-25 yang kemarin itu seperti itu. Jadi dikisahkan sahabat-sahabat miskin itu iri, kepengen seperti sahabat-sahabat yang kaya. Ketika mereka bersedekah dengan harta mereka ini nggak bisa. Itu kelebihan orang-orang kaya. Tentu orang-orang kaya yang beriman dan dermawan. Ya kalau orang-orang kaya doang, ya hartanya banyak tapi pelit, wah itu mah nggak perlu diiriin, ya. Nggak perlu diiriin. Ya. Nah, ini mah maksudnya memang para sahabat yang kaya itu ya kekayaannya digunakan di jalan Allah, sedekahkan, diinfakkan. Sehingga sahabat-sahabat miskin ini kepengen seperti mereka. Otomatis kan istilahnya pahalanya juga lebih. Ya. Mereka sholat, ya sama sholat. Puasa juga sama puasa. Ya, ngaji ya sama ngaji. Tapi ketika bersedekah dengan hartanya, lah ini nggak bisa. Berarti kan lebih tuh. Nah, gitu. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi. Ya, semangat bahwa sebenarnya sedekah itu tidak mesti dengan harta. Ini secara umum ya. Tidak mesti dengan harta. Kalau memang tidak punya harta, ya bisa dengan kebaikan lainnya. Seperti apa? Zikir. Zikir. Ya, makanya sedekahnya orang miskin yaitu zikir, baca tasbih, baca takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Tapi itu istilahnya sedekah dari diri kita sendiri untuk siapa? Untuk diri kita. Sedekahnya. Jadi bukan untuk orang lain. Sedekah dari diri kita untuk diri kita. Kita baca subhanallah. Jadi tentu kita sedekah untuk ya diri kita mendapatkan pahala. Itu istilahnya kebaikan atau sedekah. Jadi bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain dia pakai duit.
pakai harta sesuai materi kan gitu. Ya, bukan dengan subhanallah. Ada orang miskin minta Pak sedekahnya subhanallah. Subhanallah. Lah subhanallah lah ya bingung orang miskin. Ada kotak amal misalnya. Ya. Datang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. Tapi nggak masuk di kotak amal. Ya. Jadi zikir mah untuk diri kita sendiri. Nah, makanya orang-orang kaya itu memborong pahala tadi. Memborong pahala. Itu dalam hadis 25 ini. Dalam hadis ini juga Rasulullah menyebutkan bahwa setiap persendian kita ini, anggota badan kita ini, itu juga bisa bersedekah. Jadi hendaknya bersedekah dengan seluruh persendian kita ini. Dalam satu riwayat yang lain ya, bahwa setiap pagi kita melakukan sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi sedekah dari seluruh persendian anggota badan kita. Itu setiap pagi. Makanya di sini kan dikatakan kullu sulama minan nas yani shadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian dari manusia itu hendaknya sedekah setiap hari ketika matahari itu terbit. Maka setiap pagi ya kita bersedekah dengan persendian anggota badan kita yang jumlahnya 360. Ya, itu menurut penelitian katanya. Nah, dengan cara apa? Nah, caranya lakukan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Itu sudah mencukupi sedekah dari anggota badan kita. Makanya jangan tinggal kita sholat duha. Ya. Gitu ya, minimal 2 rakaat. Waktunya panjang. Sholat duha itu waktunya panjang. Dari mulai terbit matahari, kalau terbit matahari itu kan nggak boleh sholat kita. Ketika matahari terbit, itu kita nggak boleh sholat sunnah. Jadi batas sholat subuh itu sampai terbit matahari. Ya. Jadi mulai sholat subuh itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, ketika terbit matahari, ini kita dilarang untuk sholat, melakukan sholat sunnah. Pas terbitnya itu. Makanya tunggu sampai matahari itu naik ukuran setombak. Ya, ukuran setombak. Kalau menurut perkiraan pandangan mata, matahari itu sudah naik ukuran setombak. Bahasa fikihnya seperti itu. Nah, baru kita disunahkan istilahnya sholat suruk, isrok. Sholat isrok gitu ya. Nah, ini sholat isrok ini dianjurkan ketika kita sholat subuh ya, berjamaah gitu ya di masjid. Kemudian setelah salam berzikir kepada Allah, zikirnya bebas ya. Mau baca Al-Quran, mau zikir sirri, mau zikir jahri, mau istilahnya ya mutolaah, murojaah, atau ngaji, pengajian, itu bagian daripada zikrullah ya. Sampai hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat 2 rakaat ini kata para ulama itu disebut dengan sholat israq atau sholat suruk. Maka pahalanya itu ya seperti haji dan umroh tamatan. Sempurna. Insyaallah. Nah, itu ya. Itu istilahnya sholat israq. Baru setelah sholat israq pulang ke rumah. Nah, barangkali kalau sekarang ini kalau mengikuti jam terbit itu kan jam 6 kurang ya. Terbitnya jam 6 kurang. Maka tambahkan 10 menit dari itu, berarti jam 6 lewat 10 menit itu masuk israq. Jam 6 10 menit atau 15 menit lah. Itu waktu israq. Ya. Jadi jangan pulang dulu sebelum sholat
Isra. Ini berat ini Pak. Ya, untuk didawamkan itu, diamalkan itu berat. Ya. Nah, baru pulang. Nanti di rumah disilahkan sholat duha. Ya. Dan mulai jam 6:30 sampai jam 11:30 atau menjelang duhur kurang 10 menit. Ya. Duhur kurang 10 menit. Itu waktunya panjang, waktu duha. Pergunakan itu. Cuma dua rakaat doang. Terserah kita mau di awal pagi, seperti tadi barangkali misalnya 6:30 sebelum berangkat aktivitas gitu ya. Atau jam 9 misalnya. Ya, ketika kita memang istirahat ya. Terserahlah waktunya sesuai dengan sempatnya kita. Jangan ditinggalkan. Itu. Ini minimal dua rakaat salat duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbil qiblatillahi ta'ala. Saya niat salat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu ya niatnya. Kemudian bacaannya setelah Fatihah baca surat Asy-Syamsi. Wasyamsi wa duhaha. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surat Ad-Duha. Ya. Ini munasabah sesuai waktunya. Surat yang dibaca sesuai dengan waktunya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wadduha demi waktu duha. Maka sholat duha itu ya cocoknya yang dibaca yaitu surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Kalau enggak hafal gimana? Ya kalau enggak hafal ya boleh surat apa saja. Tidak harus, tidak mesti surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Boleh surat apa saja. Misalnya rakaat pertama baca surat Amma Yatasa'alun. Rakaat yang kedua surat An-Nazi'at. Ya, boleh. Ya. Boleh kalau enggak hafal. Tambah enggak hafal. Surat Asy-Syamsi enggak hafal, surat An-Nazi'at. Ya. Terus bebas apa sajalah. Kuliah boleh, kuliah kulhu silahkan. Ya, atau Al-Qari'ah, Al-Hakumut boleh. Ya. Yang penting sholat. Kemudian doanya, doanya nggak hafal Pak Ustadz. Ya. Emang ada doa khusus sholat duha? Tidak ada doa khususnya. Ya. Jadi silahkan bebas doanya apa saja. Ya, kalaupun misalnya doa yang sering kita dengar itu Allahumma inna duha'a duhauka wal jamala jamaluka wal baha'a bahauka wal qudrata qudratuka dan seterusnya gitu ya. Itu hasil susunan para ulama. Ya. Jadi kalaupun tidak hafal ya enggak masalah. Doa yang lain tidak apa-apa. Itu ya. Jadi jangan karena enggak bisa doanya, enggak hafal suratannya, enggak bisa niatnya, lalu enggak sholat duha. Keliru ya. Udah sholat ya. 2 rakaat. Niat di dalam hati. Baca suratan bebas. Doa juga bebas. Dan biasanya umumnya sholat duha itu konotasinya untuk urusan rezeki. Yang rajin sholat duhanya biar rezekinya lancar, biar rezekinya gampang. Itu hanya sebagian kecil dari keutamaan sholat duha. Ya memang di antara keutamaannya itu adalah insya Allah rezekinya diberikan kemudahan, kelancaran, luasan. Ya. Apalagi dalam doanya itu Allahumma in kana rizki fis sama'i fangzilhu. Ya Allah jika memang rizkiku ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fakhrij, jika memang ada di bumi, keluarkanlah. Wa in kana fil bahri fatu, jika memang ada di laut, munculkan. Wa in kana ba'idan, jika jauh, dekatkan. Wa in kana qalilan fakas, jika memang sedikit, banyakin. Jika sulit, mudahkan. Dan minta rezeki. Itu diantaranya. Keutamaan yang lainnya itu, ini disebutkan dalam hadis ini. Bahwa dengan 2 rakaat sholat duha, kita sudah bersedekah dengan seluruh persendian anggota badan kita. Kemudian juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Walau kana misla zabadil bahar, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Insyaallah. Juga nanti pada hari kiamat ada namanya babud duha. Ada namanya pintu duha. Itu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin sholat duha. Nah, itu ya. Dan banyak lagi keutamaan. Maka diharapkan ini bisa diamalkan ya. Waktunya luas ya. Sangat rugi kalau kita menyia-nyiakannya. Gitu ya. Minimal dua rakaat. Nah, kemudian ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan atau berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Ya. Berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai itu juga termasuk sedekah, jadi mendamaikan. Misalnya ada dua orang yang bertikai, mungkin itu suami istri ya, ribut dalam rumah tangga. Pak RT datang. Nah, ini Pak RT mendamaikan. Oh, ini Pak RT sudah bersedekah ya, dengan mendamaikan itu. Ya. Jadi mendamaikan. Atau dua orang tetangga ribut ya, gara-gara masalah sepele, masalah kecomberan, rebutan. Hanya ribut, musuhan. Gara-gara masalah anak sama anak berantem. Orang tuanya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan belain anaknya masing-masing. Akhirnya ikut ribut. Anaknya 1 jam kemudian main bareng lagi. Tapi orang tuanya 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak damai-damai. itu orang tuanya gitu. Maka datang Pak RT. Wah, ini Pak RT itu juru damai. Ya. Pak RT banyak sedekah. Ya. Didamaikan. Ya. Pak RT, ya, Insya Allah. Nah itu, yang nggak mesti Pak RT kali. Ya, Pak Ustadz atau yang lainnya, silahkan. Yang intinya mendamaikan dua orang yang bertikai. Atau barangkali anak kita, ya, anak kita yang bertikai, gara-gara masalahnya mungkin kecemburuan sosial, masalah uang belanja, kakaknya mah dikasih belanja yang banyak, dan adiknya mah kurang kan, ada ribut, adiknya nggak terima, didamaikan, gitu ya. Dijelaskan bahwa kebutuhan kakaknya itu lebih banyak daripada adiknya, kan gitu. Itu namanya adil. Masa ya antara anak yang masih TK, SD, SMP, SMA belanjanya sama, disamain? Itu nggak adil itu, walaupun sama rata. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, dijelaskan, didamaikan, gitu. Ya. Anak kita misalnya berantem, ya, gara-gara masalah warisan barangkali, ini didamaikan. Itu juga bagian daripada sedekah. Jadi ta'dilu baina tsnain. Ini termasuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Termasuk sedekah adalah membantu seseorang, menolong seseorang naik ke kendaraannya, ya. Naik ke kendaraannya. Kalau dulu kan kendaraan itu onta ya. Onta, kuda, himar kan gitu. Itu kendaraan. Kendaraan paling bagusnya itu adalah ya onta, kuda gitu. Ya, kalau sekarang mau mobil gitu. Orang mau naik onta ya sulit, susah. Karena onta mah tinggi. Ya, sekalipun sudah duduk bisa onta itu, tetap saja kalau beranak kecil mah sulit. Atau orang ya perempuan misalnya yang sudah tua mah agak repot. Jadi bantu menaikkan, dibantu. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya Aisyah istrinya itu akan naik onta, ya beliau yang jadi tangganya, beliau yang jadi tangganya, istilahnya dibantu. Nah gitu ya, itu adalah bagian daripada sedekah. Nah begitu juga kalau kita sekarang misalnya ya barangkali ada orang yang ya kesulitan mau naik kendaraannya,
Ya kita naikkan. Itu juga termasuk sedekah. Atau kendaraan yang mogok kita bantu untuk memperbaikinya. Gitu. Itu. Wa tu'inur rajula ala dabbatihi. Para kendaraan, naik kendaraannya. Ya. Atau juga mengangkutkan barangnya termasuk sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Jadi membawakan barang yang mengangkutkan. Mungkin kesulitan menaikkan barangnya ke kendaraan, ke motor atau ke mobil. Kesulitan ini dibantu, diangkatin. Ya, diangkatin ke kendaraannya. Ya. Atau dibawakan, membawakan barangnya. Ya, membawakan barang. Ya, dibantu. Itu juga bagian daripada sedekah. Bisa juga memberikan tumpangan, ya, memberikan tumpangan. Ya, misalnya kita lewat pakai kendaraan, ada kawan kita yang memang sedang nunggu Gojek atau nunggu apa begitu ya, perlu tumpangan, ya kita tawarin, ya kita naikkan ke kendaraan kita, begitu. Ya. Itu juga sedekah. Ya. Luas sebenarnya. Termasuk misalnya barangkali menyeberangkan seseorang dari jalan. Ya, kadang kan kalau pagi itu jalanan macet, banyak kendaraan, orang anak-anak sekolah kan susah. Sehingga atau mungkin anak orang tua yang ingin menyeberang kesulitannya kita seberangi. Ya, kita bantu seberangi. Itu juga bagian daripada sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Tutur kata yang baik, ya. Tutur kata kalimat thayyibah, kalimat yang baik ya seperti zikir ya tadi. Zikir, selalu berzikir, itu adalah sedekah. Ya. Atau misalnya kita berkata yang baik, sopan. Kalau orang Cilegon ya bebasan, ada bebasan, ada bahasa halusnya. Ya Sunda juga ada bahasa halusnya, Jawa ada bahasa halusnya, ya, Palembang, Padang semuanya ada bahasa halusnya. Itu digunakan bagian daripada al-kalimatut thayyibah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah, nah ini setiap langkah kaki yang kita jalankan, langkahkan menuju sholat, nah itu adalah sedekah, Masya Allah. Ya. Nih, jadi kita nih Pak, dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah kaki kita itu dinilai sedekah. Dalam riwayat yang lain, ketika kaki kanan kita diangkat derajat kita. Ketika kaki kiri diangkat, diampuni dosa kita. Oh, luar biasa tuh. Maka jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Ketika kita berjalan kaki menuju masjid itu. Setiap langkah kakinya dinilai sedekah, dinilai diangkat derajat kita, dihapusi dosa-dosa kita. Ya, insyaallah tuh. Maka beruntung kalau rumah kita jauh dari masjid. Jalan kaki tuh. Setiap langkahnya dicatat kebaikan. Nah, itu ya. Itu. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita menghadiri sholat berjamaah. Ya sudah seyogianya lah bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, ya memakmurkan masjid. Jangan di rumah. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu baru sholatnya di rumah utamanya. Sholat fardunya ya. Afdolnya di rumah. Ya. Tapi ya kalau mau sholat berjamaah, boleh, jangan dilarang. Akan tetapi ada syaratnya. Kalau perempuan mah syaratnya dia harus izin suami. Ridho suami. Yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Fitnah lawan jenis. Fitnah itu godaan, cobaan. Ya. Bisa dari pakaiannya, fitnah dari penampilannya, dari jalannya, dari tutur katanya, dari wangian itu dihindari tuh.
silahkan sholat di masjid. Boleh bagi para wanita. Tapi yang harus itu adalah laki-laki. Ya. Yang harus sholat berjamaah di masjid itu adalah laki-laki sholat fardunya. Jangan dibalik, wah ini mah istrinya sholat di masjid, suaminya sholat di rumah. Kebalik. Ya. Laki-laki yang sholatnya di rumah itu laki-laki solehah. Ya, awas yang kebalik. Nah, maka datanglah ke masjid. Datang ke masjid, ramaikan, makmurkan masjid. Wa tumitul adza 'anit thariqi shadaqah. Termasuk menyingkirkan sesuatu yang membahayakan ya dari jalan itu juga sedekah. Masyaallah. Barangkali di jalan kita menemukan sesuatu yang membahayakan. Misalnya ada paku, pecahan beling, pecahan kaca, atau kawat yang berserakan, atau mungkin dahan pohon yang menghalangi. Ya kita singkirkan. Kita singkirkan karena Allah. Agar orang lewat nyaman. Itu adalah sedekah. Ya. Disingkirkan kalau memang itu membahayakan. Ada polisi tidur, bangunin. Jangan tidur terus. Ya. Kalau membahayakan gitu ya, kalau membahayakan. Tapi kalau nggak membahayakan, biarin aja lah. Ya, tidur aja itu. Ya. Tapi kalau kadang membahayakan itu, waduh, setiap 1 meter ada polisi tidur. Ini banyak amat polisi tidurnya ini. Ya. Nah, itu yang sudah begitu terlalu tinggi lagi. Itu kan bisa membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan, biarkan saja. Nah itu ya, jadi banyak bentuk-bentuk kebaikan yang dikategorikan sebagai sedekah. Nah ini kita jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele ya, terhadap kebaikan sekecil apapun. Ya, termasuk senyum itu kan, tabassumuka fi wajhika sedekah. Senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. So, tersenyum, menampakkan muka cerah, ceria di hadapan kawan kita, saudara kita, itu juga kebaikan. Ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang nilainya adalah sedekah. Jadi tidak mesti dengan harta. Tapi bagi orang yang kaya, yang diberikan kelebihan harta, maka borong semua pahala tuh. Ya. Diborong, jangan ini mah orang kaya, sedekahnya kayak orang miskin. Jadi ini pengennya yang gratis-gratis baik. Kayak senyum, zikir. Ya. Jangan. Sedekah lagi dengan hartanya. Sehingga diborong tuh pahala. Ya puasa, ya sholat, ya zikir, ya senyum, ya melakukan kebaikan. Ya sedekah dengan hartanya. Wow, nah itu model sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Ini memborong pahala. Nah ini mudah-mudahan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita pertolongan untuk selalu terus istiqomah dalam beramal saleh. Mungkin ini saja kajian kita pada saat ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, walaupun 1 hadis 2 hadis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada yang boleh ditanyakan, ya, kekurangan. Allah Subhanahu wa taala betul memerintahkan agar kita menjaga salat. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pertama, agar kita menjaga sholat 5 waktu itu. Menjaga itu berarti kita laksanakan secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus sampai mati. Nah, itu makna hafidhu 'alas sholawati, maksudnya sholat al-mafruḍah. Sholat 5 waktu. Wassalatil wusta. Kemudian di sini disebut sholat wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Itu wusta, sholat pertengahan. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat pertengahan itu sholat asar. Ya karena ya pertengahan antara siang dan malam itu pas sholat asar itu. Ini menunjukkan akan keutamaan sholat asar. Ya. Jadi sholat asar itu memiliki
keutamaan khusus ya sendiri. Di mana orang-orang itu ketika pada sibuk dalam aktivitas bekerja sehingga banyak orang yang melalaikan sholat, ya, lupa dengan sholat asarnya, kalaupun pulang sudah letih, capek, sehingga ditinggalkan sholat asar. Maka sholat wusta itu ada sholat asar. Di samping itu keutamaannya sholat asar ini mulai pergantian shift malaikat. Jadi malaikat ada shift siang dan shift malam. Nah itu pergantian di pas waktu sholat asar. Ya. Sedangkan yang shift siang itu bergantinya di sholat subuh. Nah itu istilahnya. Nah itu dimaksud sholat wusta. Yang ketiga, bahwa hendaknya waqumu lillahi qanitin. Hendaknya kita itu sholat itu dengan menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita dengan ikhlas karena Allah, gitu ya. Kemudian khudu, tadarru dan khusyuk. Nah, itu maksud qanitin. Jadi hendaknya kita sholat itu kita lakukan dengan khusyuk sehingga kita mi'raj kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau Nabi mah langsung mi'rajnya, nah kalau kita ya dengan sholat itulah hati kita naik kepada Allah Ta'ala. Itu maksud qaniti. Jadi begitu ya kira-kira penjelasan ayat tadi. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Oh ya. Salat taubat itu salat di mana kita mohon ampunan kepada Allah, itu bisa dilakukan kapan saja. Boleh malam, boleh siang. Ya. Boleh siang misalnya habis salat duha atau sebelum salat duha, salat taubat. Yang kemudian misalnya atau malam, tengah malam, ya, sebelum salat tahajud atau sudah salat tahajud silahkan. Tidak apa-apa. Hanya dua rakaat saja. Dua rakaat salat taubat. Ya, boleh dilakukan setiap hari, atau boleh juga memang ketika memang kita merasa punya dosa, banyak dosa. Salat taubat. Bagusnya tiap hari karena memang kita ini tidak lepas dari dosa. Ya, itu namanya salat taubat. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.